Apa hukum KB bagi ibu-ibu yang tidak ingin punya anak karena takut tak bisa membiayai pendidikan di tempat yang baik, pondok pesantren misalnya, atau takut tak bisa mendidiknya menjadi anak yang soleh-solehah, yang nantinya malah akan menyeretnya ke neraka, atau karena suami sifatnya cuek, menjadi penjudi online, narkoba, sehingga istri malas memiliki, menambah, tak mau punya anak. Ini bertanya apa curhat? Sudah cukup membesarkan anak yang ada sehingga dengan KB sampai menopause. Bagaimana hukumnya Pak Ustaz? Tazawwajul walud al-wadud. Nikahilah perempuan yang subur, yang banyak anak dan penyayang. Itu artinya disuruh cari istri yang subur supaya banyak anak. Kalian yang belum nikah, yang udah tak usah senyum-senyum lagi. Yang belum nikah, kalian cari perempuan yang subur. Dari mana kita tahu dia subur? Mana boleh dites duluan. Makanya waktu kenalan tanya, "Dek, emak kau berapa anaknya?" "Emak aku anaknya 12 bang." "Gua banget nih." Gitu. Cari perempuan yang subur. Kenapa? "Inni mukatsirum bikumul umam." Aku, kata Nabi, Nabi yang paling bangga pada hari kiamat karena umatku paling banyak. Saya doakan bapak-bapak punya anak 12 semua. Amin. Kenapa takut kalian? Dulu dikatakan orang Indonesia tak boleh banyak punya anak, cukup 2 saja. Waktu zaman saya sekolah dulu aliyah, saya taman aliyah 96. Waktu itu sedang heboh-hebohnya BKKBN, program cukup 2 anak. Ada duit limper, ingat duit limper, 5 perak, gambarnya ibu, anak 2 sama bapak. Apa katanya? Tak boleh punya anak. Sekarang kita ketakutan sama orang Tiongkok mau datang. Kenapa? Karena mereka penduduknya, India sekarang penduduknya 1,4 miliar. Cina sekarang penduduknya lebih 1 miliar. Indonesia tak sampai 300 juta. Sementara tanah kita luas, bumi kita penuh, minyaknya banyak. Kita kekurangan warga negara sekarang. Kalian cepat nikah. Kalau bisa 1, 2, 3, 4. Siap? Kalian mesti punya anak banyak-banyak. Umat Islam mesti kuat sebab kita menghadapi tantangan yang luar biasa. Jelas? Adapun hukum KB terbagi 2. Yang pertama, tanzimun nasal, mengatur kelahiran. 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun. Yang kedua, tahdidun nasal, membatasi kelahiran. KB 2 jenis. Yang tahdid, misalnya laki-laki vasektomi, dipotong kabel itu, akhirnya dia tak bisa lagi, senapan angin itu meletus, cuman senapan itu hidup, cuman tak berpeluru dia lagi. Vasektomi hukumnya haram. Kenapa? Karena dia memutus keturunan. Tak boleh dalam Islam memutus keturunan. Kalau perempuan yang putus tak punya anak lagi, itu namanya steril. Kalau perempuan sudah disteril, dia tak punya anak lagi. Haram hukumnya steril. Kecuali 1, perempuan yang melahirkan anak melalui sesar. 1, 2, 3. Kata dokter tak boleh lagi ibu, karena ibu udah sesar. Kalau ibu melahirkan lagi, perut ibu terbuka tak tertutup-tutup lagi. Pilihannya 2, antara mati atau steril. Maka boleh steril dalam keadaan darurat tingkat tinggi. Atau dia kena penyakit diabetes akut, gulanya tinggi. Kata dokter ibu tak boleh hamil, karena kalau ibu hamil gula ibu makin naik, pas melahirkan ibu bisa mati. Ditanya suaminya, "Pak, gimana ibu ini kalau mati?" "Ya nggak apa-apa," kata suaminya. Ibu tak boleh hamil, karena kalau ibu hamil nanti mati. Mimdate mata ya bawati. Tak boleh. Vasektomi laki-laki haram tanpa sebab.
Perempuan kalau dia steril tak boleh tanpa sebab. Yang boleh itu adalah tanzimun nasal, pengaturan. 3 tahun, 3 tahun, 3 tahun. Tapi alat-alatnya itu ada yang memudaratkan. Ibu makan pil, ibu disuntik, akhirnya mohon maaf, siklus menstruasi tak teratur. Darahnya tertahan di dalam. Darah kotor itu mesti dibuang tiap bulan. Karena disuntik, karena dimakan, tertahan dia di dalam. Berubah menjadi kanker, menggumpal di dalam. Kanker macam-macam, akhirnya ibu mati. Gara-gara bapak yang tidak bertanggung jawab. Mau enaknya saja, memang laki setan. Jelas?